warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to our intensive reading class with me, Miss Phoebe. Now I'm your teachers. Are you excited? Okay, I will guide you to learn a technique to read a text in an interesting way. Ya, mengenalkan cara membaca yang menarik ya di sini. I will guide you ya di sini. So please pay attention during the teaching and learning process. Okay? In today's lessons, we are going to explore something very practical and essentials. Nah, sebelum kalian mengetahui basic-basic dari intensive reading itu sendiri, pertama kita akan membahas tentang salah satu teknik membaca ya, sini dalam intensive reading, yaitu skimming for main ideas. Adapun inti dari materi hari ini, yaitu first, let's try to see the concept map. Kita lihat map konsep dari teks skimming teknik ini ya. Kita bisa bagi menjadi 4 bagian. Ada definitions di sini ya. Ada purpose, ada strategi, dan ada tipenya. Nah, di sini definisi itu secara brief is a brief reading for the topic, main idea, and supporting idea. Nah, berarti ini adalah hal-hal yang akan kalian cari ya dengan menggunakan teknik skimming. Adapun tujuan-tujuannya ya, general illustration, quick reading, and saving time. Nah, sedangkan strateginya sendiri ini maksudnya bagaimana cara melakukan skimmingnya ya. Nanti kita akan bahas masing-masing. Dan yang terakhir adalah ada tipe skimmingnya. Nah, skimming sendiri terbagi menjadi 3 ya. Review, overview, and review skimming. Yang akan dibahas kita di slide selanjutnya ya. Nah, well, we will start with our concept ya. Before the concept, kita akan mengetahui dulu course learning outcome-nya. Ya, di sini ya. First, being able to know what intensive reading is. Nah, kita kan mata kuliahnya intensive reading. Berarti kamu semua harus tahu apa sih itu intensive reading. Nah, yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Being able to use skimming technique when reading text. Nah, berarti harus juga selain mengetahui apa itu skimming, kalian juga harus sudah bisa di akhir kelas ini yaitu menggunakan teknik skimmingnya itu sendiri. Untuk apa saja? Yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis main idea, topik, ataupun supporting details lainnya yang kamu temukan di dalam teks. Nah, yang terakhir yaitu being able to evaluate informations. Nah, kamu juga harus bisa mengevaluasi informasi-informasi yang kamu dapat secara kritis ya, menggunakan skimming. Karena skimming ini kita yang namanya teknik membaca. Jadi apa yang kamu baca pasti kamu harus tahu comprehension, your comprehensions ya di sini. Okay, before we start, I want to ask you about the last week meeting. What do you know about intensive reading from the last lesson? And how can it be related to today's topic? Nah, kan kita lihat di sini. Wow, we will start with the concept of intensive reading itself. Ya, kita akan berlatih dalam mengidentifikasi dan menganalisis main idea ya. Bisa kelihatan di sini, intensive reading is a crucial skill that help us comprehend, analyze, and interpret. Untuk comprehend artinya understanding kamu ya, pemahaman kamu terhadap teks. Analyze, yaitu menganalisis teksnya, isi teksnya. Dan interpret, menginterpretasikan informasi yang ada di dalam teksnya. Ya, di sini, with profound clarity to enhance reading skill. Dengan lebih jelas ya, untuk enhance your reading
skills. Ya, di sini. Yang kedua, intensive reading goes beyond skimming through a text and fully grasps the meaning. Nah, its meaning ya. Berarti di luar skimmingnya. Nah, berarti sebenarnya ada hubungannya ya antara intensive reading itu sendiri dengan yang namanya apa di sini? Skimming ya. Di mana dengan menggunakan skimming ini kita akan unearth ya the information effectively. Kita unearth itu apa? Mengungkapkan isi ya yang yang tersirat maupun yang tidak tersirat di dalam teksnya ya. Lebih dalam ya di sini deeper meaning and communicate our own ideas. Dan bagaimana cara kamu menyampaikan kembali informasi yang kamu dapat menggunakan bahasa kamu sendiri ya di sini. Nah, pastinya bukan hanya ide pokok saja, tetapi juga tentang cara-cara menganalisis ya, supporting idenya kamu evaluasi untuk unearth the information ya, the detailed informations. Nah, di sini based on your reading text that you have read. Nah, to increase our knowledge and to practice so we can find the credibility of the information. Kita juga mencari kredibilitas isi teksnya. Apakah teks yang kamu baca itu bisa dipercaya isinya atau informasinya atau tidak. Nah, ini akan membantu kamu ya dalam mengolah informasi. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, I want to ask you. Ya, di sini, what words come to mind when you hear skimming? Okay, put your answer here. Coba kamu silahkan eh, ini ya, masuk ke aplikasi Slido. Nah, kamu masukkan di sana impresi kamu yang pertama kali saat kamu mengenal kata skimming. Tadi udah ada sedikit yang Miss bahas ya, apa itu skimming. Nah, sekarang coba. Oke, dari semua hasil jawabannya, kita lihat di sana ada yang kalian mengatakan bahwa skimming itu apa? Speed reading. Oh iya, benar, speed reading. Lalu ada yang mengatakan reading teknik. Yes, that's right. Ada juga yang mengatakan, oh ini, ada yang bilang melompat. Nah, di sini, melompat. Apakah skimming itu artinya melompat atau tidak? Nah, kita akan lihat jawabannya bersama dalam pembahasan secara menyeluruh tentang apa itu skimming. Oke? Oke. Apa itu skimming? Di sini ya, kalian bisa lihat, skimming is a form of rapid reading for finding the general idea or a gist of a passage or a book. Ya, it means that you don't read everything. Ya, tadi sudah benar ya dari quoting kamu bahwa reading itu adalah rapid reading atau speed reading ya. Untuk mencari apa? Untuk mencari main idenya, general idea atau ide pokoknya ya. Artinya, kamu tidak perlu membaca secara menyeluruh dari A sampai Z. Ya, kamu cukup fokus kepada apa yang ditanyakan, terutama saat mencari ide pokok. Lalu yang kedua ada skimming. Reverse to looking only for the general or main idea and work best with non-fiction. Nah, lihat dari statement ini bahwa penggunaan skimming itu sangat bagus sekali ya, terutama saat kamu membaca teks non-fiksi ya. Apalagi sekarang kamu sebagai seorang mahasiswa, teks-teks atau bacaan kamu pasti banyaknya adalah berupa jurnal, artikel, ataupun buku. Sehingga penggunaan skimming ini sangat, it's very useful for you ya di sini. Yang ketiga, skimming takes place while reading and allows you to look for details in addition to the main ideas. Nah, artinya tidak hanya ide pokoknya saja, tapi kamu mencari detailsnya ya, deepernya, secara deepernya. Nah, di sana kamu bisa lihat about the text without paying a heed, tanpa kamu harus memikirkan apa sih arti di balik kata-katanya ya, secara lebih detail.
Nah, di sini kamu bisa fokus dengan keywords yang akan kamu cari. Nah, dari semuanya ada tujuan. Tujuan dari skimming adalah to know the general or illustration ya di sini. General illustration or understanding of the text before reading activity to save time. Ya, di sini. Jadi, bagaimana ini akan membantu kamu saat kamu memilih teks ya atau bacaan yang akan membantu dalam penugasan kamu. Ya, di sini tugasnya skimming. Nah, next. Kenapa sih skimming itu penting? Why skimming is important? Skimming is one of speed reading technique that is very useful which enable the reader convey vast amount of materials very rapid. Tiga hal utama dalam speed reading. Readers skim to get information they need quickly without wasting time. They do not need to read everything, which is what increase their speed reading. Yang ketiga, your skimming skill lies in knowing what specific information to read. Nah, di sini ada how to skim. Bagaimana cara kita skimming. Nah, ada beginning, awal, dan akhir ya. Ini artinya pertama, read the first and the last sentence of the paragraph. Baca kalimat pertama atau di kalimat terakhir sebuah paragraf. Itu skimming ya. Yang kedua, read the first and the last paragraph of the major section. Nah, artinya dari teks itu kan punya banyak paragrafnya. Jadi kamu bisa baca setiap kalimat pertama di setiap paragraf tersebut ya. Itu akan menjadi biasanya memberikan informasi inti dari paragrafnya sendiri. Yang ketiga, read introduction and summarize of the text. Nah, berarti kamu bisa fokus juga di antara dua paragraf, yaitu intronya dan summary-nya atau conclusion-nya. Karena di intro dan di conclusion itu biasanya sudah berisi ya kesimpulan ataupun inti sari dari teks itu tersebut. Nah, dan jangan lupa kamu juga harus fokus lihat dari sini. With useful lawan chart, not useful. Nah, artinya read only the amount of necessary to determine of sections present a main idea or the support for the details. Nah, artinya kamu itu mencari apa yang diminta saja ya di sini. Contohnya, jika pertanyaannya untuk mencari apa sih ide pokok, nah berarti yang kamu cari ide pokoknya. Tidak mencari kemana-mana. Oh, ini cari langsung 5W satu hanya. Nah, tidak ya. Kamu bisa fokus ke salah satunya dulu. Misalnya main idenya dulu atau topiknya dulu ya di sini. Lalu yang ketiga ada visual and verbal clue. Nah, kata kunci ya, gambar atau ilustrasi dan juga sebuah kata kunci ya di sini. Notice for illustrations, signal words, ya, kata kuncinya, and phrases. Nah, phrases nanti kita akan bahas di materi selanjutnya di sini. That indicate an author's directions, yang akan menunjukkan arah mana ya, ke arah mana tujuannya. Tujuan dari teksnya tersebut. Misalnya, yang teks yang kamu baca itu berupa teks apa narasi. Nah, biasanya kan ada tahapannya, ada first, second ya, ada kata however, although dan lain-lain. Nah, dari sini. Nah, dari semua ini kita bisa lihat things to focus on while skimming yang bisa kamu fokuskan dalam saat skimming ya di sini. Kalian bisa lihat yang pertama dari sini ya kita simpulkan fokus di introductions and conclusions. Lalu ada chapter and atau sections or summary ya di sini bisa lihat dari summary-nya jika ada atau abstraknya ya. Lalu fokus di kalimat pertama dan kalimat terakhir. Dan jangan lupa jika bentuknya jurnal, kalian bisa fokus ke title-nya, subtitle-nya, and headings lainnya ya.
Nah, untuk mencari keywords, nah keywords ini bisa muncul dari kata yang miring ataupun yang tebal ya, bercetak tebal. Jadi kalian bisa fokus di sini. Jika kalian menemukan kalimat yang bercetak miring atau tebal, kalian bisa tandai dulu ya. Nah, berarti itu adalah salah satu kalimat yang biasanya akan ditanyakan. Selanjutnya ada chart, graph, or picture. Kalian juga bisa melihat dari gambar atau ilustrasi yang ada di dalam teks. Biasanya gambar yang muncul itu sudah menunjukkan atau menggambarkan previewnya ya, isi dari teksnya. Lalu selanjutnya ada end of the chapter review questions. Nah, jangan lupa, biasanya ada pertanyaan bagian akhir. Apa sih konklusi dari teks tersebut? Nah, pasti kalian sambil men-skim dari semua pertanyaan yang kamu sudah jawab, itu kalian sudah bisa membuat kesimpulan sendiri atau bisa langsung fokus melihat paragraf terakhirnya. Ya, di sini. Nah, ini selanjutnya adalah tipe-tipe skimming. Ya, tadi sudah dibahas sekilas ya bahwa ada 3 tipe skimming yaitu preview skimming, overview skimming, dan review skimming. Yang pertama, preview skimming. It is followed throughout reading to decide whether you should read a particular book or not by surveying to find the research material. Ya, kalian bisa lihat. Nah, artinya di sini preview itu kalian tuh mereview ya sebelum kalian membaca buku atau jurnal yang ingin kamu baca ya. Apakah buku itu menarik atau apakah jurnal itu menarik? Nah, contohnya bisa fokus dari judulnya ya, subtitles, introduction, conclusion atau di summary bagian akhirnya. Ya, misalnya contohnya, jika kalian ingin membeli sebuah novel ya, pastinya kalian akan tidak langsung membelinya, tapi mereviewnya dulu. Lihat dari judulnya, apakah judulnya menarik? Nah, jika judulnya saja sudah menarik, kamu apa-apa. Tidak akan langsung membelinya. Pasti akan membaca di summary di belakang bukunya dulu. Nah, ini yang namanya previewing. Kamu sudah melakukan previewing tanpa kamu tahu apa yang kamu lakukan. Ya, di sini. Setelah membaca summary-nya, nah, jika kamu merasa summary-nya itu menarik ya, sesuai dengan judulnya, nah pasti kamu akan berniat untuk membelinya. Tapi jika summary-nya itu sama sekali tidak memberikan kesan atau membuat kamu interest ya kepada bukunya atau pada novelnya, nah pasti kamu akan untuk berpikir ulang, apakah kamu akan membelinya atau mencari yang lain. Nah, ini namanya previewing. Yang kedua, overview skimming. It is to read the sample of the reading material when you know for sure that you have no intention to read it in depth. Nah, ini contohnya overview. Jadi hanya overview saja, hanya melihat sekilas. Berarti ingin mencari informasinya saja, tapi tidak ingin tahu isi-isi yang lainnya. Contohnya, jika membuat teks agak panjang, nah kamu langsung fokus ke pertanyaannya. Yang ditanya apa? Cari main idea, first and last paragraph, and signal words. Nah, cukup mencari ini, sisanya langsung pindah teks yang lain. Ini namanya overview. Hanya melihat sekilas saja ya, tanpa mau baca materinya yang lebih dalam. Ya, di sini. Yang terakhir, ada review skimming. Ya, it is to familiar, ini ya, untuk membuat kamu lebih familiar lagi dengan materinya ya yang pernah kamu baca. Fokusnya the key section and notes highlighted or marked parts ya. Nah, ini kan berarti kalau kamu sudah membaca teks biasanya sudah meng-highlight, memberi tanda ya atau sudah membuat notes ya. Di mana dengan notes-notes itu kamu tinggal mengkonfirmasi kembali informasi yang kamu sudah tulis apakah benar sesuai dengan teks yang kamu baca. Nah, dari sini ya, how to find the main idea-nya. Nah, bisa kelihatan dari sini. Identify the topic, ya, summarize the passage, look for the first or the last sentences of the passage,
Nah, di sini lalu ada look for the repetition of the ideas. Nah, di mana dalam setiap paragraf itu pasti memiliki satu topik. Nah, dari satu paragraf juga memiliki satu main idea. Nah, jadi kalau ada syaratnya, satu paragraf, satu main idea, dan satu topik. Ya, kalian bisa lihat selanjutnya ya, tentang apa sih main idea itu bisa lihat dari YouTube ini, link YouTube ini ya. Kita akan bahas selanjutnya cara mencari topiknya, yaitu biasanya topik itu dari sini. No, poin nomor 4. Look for repetition. Cari kata yang berulang. Ya, biasanya kata yang berulang itu adalah topik dari teks itu sendiri. Oke, next. Skimming question. Ini adalah salah satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan yang biasanya muncul ya dengan menggunakan saat kamu menggunakan skimming. When you skim, you have a general question in mind. Kamu pasti sudah berpikir, oh skimming kan carinya ide pokok. Nah, berarti pertanyaan-pertanyaan pasti yang akan muncul adalah what is the general meaning? Nah, inti dari masalahnya apa? Kalau bentuknya vocab, berarti general meaning-nya apa? Secara keseluruhan. Yang kedua, does this agree with what I already know about this subject? Misalnya kamu baca title-nya. Nah, kamu sudah memprediksi isinya seperti apa. Nah, setelah kamu baca, apakah sesuai dengan apa yang kamu prediksi tadi? Lalu, what is the writer's opinion? Opini dari writernya apa? Ya, karena ada biasanya teks itu fungsinya ada dua ya, untuk memberi informasi, satu lagi untuk entertain kamu. Kamu bisa lihat jenis teksnya. Apakah ini teks yang berisi informasi atau teks yang untuk entertain, menghibur saja? Yang keempat, will this information be useful to me? Ya. Apakah teks yang kamu baca ini penting atau berguna untuk bahasan-bahasan kamu ya atau tugas-tugas kamu yang akan kamu kerjakan. Nah, ini ya. Karena kamu pasti akan memilah-milah teksnya, teks atau buku, jurnal, dan lain-lain. Ya, enggak semuanya harus kamu baca. Kamu bisa memilah-milah yang sesuai dengan apa yang kamu cari. Nah, ini ada video ya tentang bagaimana cara mencari main idea. Hello, and welcome to Educational Jar. Today we are talking about how to identify the main idea and supporting details of a text. Sometimes when you're reading, it can be hard to figure out what it is you should be focusing on. This can make reading feel overwhelming. One method of narrowing down the purpose of an article is by identifying the main idea and supporting details. So, how do you do this? In just 3 easy steps. First, you identify the topic. This is usually just 1 or 2 words that say what the main focus is. Then, you identify the main idea. This will be a full sentence and will state what specifically the author is trying to tell you about the topic. Then, last, you list the supporting details. Those are all the little facts and pieces of evidence that prove the author's main point. Let's go through some examples. Here is a sample text. It says, having a pet can be good for your health. A pet can be good company. It gives you something to focus on besides yourself. Studies have shown that having a pet can also reduce stress. Now that we have read the paragraph, let's break it down. First, what is the topic? Remember that a topic is just 1 or 2 words that say what the text is about. One way to locate the topic is to see what is repeated. Notice the word pet is said multiple times. So the topic here is pets. Next, what is the main idea? So what are they trying to prove about pets? That's right here in the first sentence. They're saying how. Nah, kalian bisa lihat di sini topiknya yang tadi ya dikasih tanda. Nah, ini adalah yang menjadi topiknya ya, repetition, yang sering muncul. Nah, sedangkan main idenya, kalian bisa lihat dari strategi tadi ya, skimming, yaitu baca kalimat pertama, paragraf pertama. Jika kalimat pertama, paragraf pertama itu bukan menunjukkan sebuah main idea, kami bisa pindah ke kalimat terakhir di paragraf terakhir. Nah, ini kita bisa lihat, having a pet can be a good for your health. Nah, ini ya,
adalah main idea dari teks pendek ini. Selanjutnya ya, kita ada main questions di sini. Bagaimana cara identify the questions? Nah, contoh-contoh kalimat yang bisa kalian gunakan skimming ya saat mencari jawabannya, yaitu misalnya, what is the topic of the passage? Topik utamanya apa? What is the subject of this passage? Subjek utama yang dibahas itu apa ya di sini? What is the main idea? Nah, ide pokoknya dari teks yang kamu baca itu apa? Ya, tadi sudah pakai strategi. Tinggal pakai strategi skimmingnya ada di kalimat pertama, paragraf pertama, atau di kalimat terakhir, paragraf terakhir. Ya. What is the author's main point? Nah, ini maksudnya ya, tadi kan ada dua, informasi dan persuade ya, atau entertain. Nah, di sini, jadi si autornya ingin apa? Memberikan informasi tentang apa? Ya, kamu harus tahu, cari jawabannya. With what is the author's primary concern? Nah, kalau misalnya pembahasan teksnya itu tentang suatu kejadian, nah, kamu bisa lihat si autornya ini lebih fokusnya kemana, ya. Yang keenam, which of the following will be the best title? Nah, ini sebagian besar ada kalau teks-teks pendek itu tidak mempunyai judul ya, judul teksnya. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Yaitu dengan menggunakan skimming ini ya. Kamu bisa cari topiknya dulu dari kata repetitionnya di sana, atau bisa dari main idea-nya ya. Kamu tinggal parafrase main idea-nya untuk menjadi title dari teks tersebut. Next. Nah, ini ada contohnya. Kita baca bersama. The subcommittee on Nordic activity today published its annual survey of subversive activities. The subcommittee's findings came as no surprise to observe. It had 4 conclusions and recommendations. Nah, dari teks yang simple ini kita cari main idenya apa? Di sini ada 4 pilihan. Apakah A, the subcommittee on Nordic activities, B, annual subversive activity, C, subcommittee's report of subversive activities, D, the subcommittee's findings. Nah, dari sini jawabannya adalah ya, jawabannya adalah C, ya, subcommittee's report of subversive activities. Why? Kenapa jawabannya C? Nah, kalian bisa lihat ya, fokusnya di sini. Kita lihat sudah pasti subkomite ya, karena topiknya yang sering muncul adalah subkomite. Ya, jadi subkomite adalah topiknya. Main idenya ada di kalimat pertama ini. Dari sini, the subcommittee on Nordic activity today published its annual survey of subversive activity. Nah, ini kan terlalu panjang. Ya, kalian bisa memparafrasekan kalimatnya. Publish its annual survey. Apa yang dipublikasikan? Nah, pasti kita bisa menyingkat ya. Yang bisa dipublish itu apa? Jurnal, report, dan lain-lain. Nah, kita bisa pakai kata reportnya di sini. Nah, sehingga main ID-nya berubah menjadi Subcommittee Reports of Subversive Activity. Did you get it? Good. Next. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, example keduanya. Nah, dari sini ada sports can be dangerous. Ya, di sini. In many ways. Nah, kalian bisa lihat. Kalian bisa fokus ke pertanyaan dulu tanpa melihat teksnya ya. Misalnya, what is the topic? Nah, berarti kamu langsung cari. Nah, di sini ada 4 kata sports ya yang muncul. Nah, berarti dia adalah topiknya sports. What does the author want you to know? Nah, informasi apa yang ingin disampaikan? Informasi apa ya? Nah, dari semua ini adalah kalian bisa baca itu tentang negatif ya. Sisi negatif dari
bermain olahraga ya, sportsnya ini ya. Di sini artinya yang ingin disampaikan oleh si penulisnya adalah the danger of sport or need to be careful when doing sports. Nah, kamu bisa lihat tadi paragraf atau kalimat terakhir ya. People who play sport need to be careful. Berarti biasanya what author want you to know itu adalah diambil dari kesimpulannya ya. Kesimpulan dari teksnya. Kamu bisa pindahkan ke sini. Sedangkan main idenya itu ada di paragraf atau di kalimat pertama. Sports can be dangerous in many ways. Nah, atau kamu bisa mempersingkat menjadi the danger of sports, ya. The danger of playing sports. Nah, ini ada contohnya kita pakai teks pendek lagi. Nah, dari sini kita baca bersama ya. Eating broccoli is very good for our health. In addition to the delicious taste, broccoli contains antioxidants that can combat cancer-causing radicals. It is also beneficial to reduce cholesterol. Furthermore, our bone health will also be maintained because the calcium content in broccoli is known to be quite high, yeah. Moreover, the body's need for vitamins A, B, C, K can also be met if you consume broccoli regularly. Nah, dari sini kalian bisa lihat. Ide pokoknya apa? Ada di mana? That's right. Ada di kalimat pertama ya. Eating broccoli is very good for our health. Ini jawaban dari main idea. Nah, what is the writer's opinion? Opininya apa? Kalian bisa lihat dari awal sampai akhir itu membahas tentang manfaat broccoli. Oke. So, the writer's opinion is the benefits of eating broccoli. Ya. Sedangkan, will this information be useful to me? Nah, apakah informasi yang diberikan si penulis ini berguna untuk kamu? Ya, it is. It will, ya. It is useful. Kenapa? Karena di sini memberikan informasi-informasi bermanfaat tentang kelebihan dari brokoli, ya, dan bagaimana cara mengkonsumsi atau benefit-benefit saat mengkonsumsi brokolinya. Ada teks, oke, di sini tentang a new hearing device. Let's read aloud together. A new hearing device uses a magnet to hold the detachable sound processing portion in place. Like other aids, it converts sounds into vibrations, but it is a unique in that it can transmit the vibrations directly to the magnet and then to the inner ear. This produces a clearer sounds. The new device will not help all hearing impaired people, only those with a hearing loss caused by infection or some other problem in the middle ear. It will probably help no more than 20% of all people with hearing problems. Those people who have persistent ear infections, however, should find relief and restored hearing with the new device. Ya, dari teksnya kamu sudah baca, pasti sudah langsung jawab pertanyaannya, yaitu what does this paragraph consistently talk about? Kamu bisa fokus ke ini ya, topiknya apa? Ini hearing device ya. Nah, berarti fokus ke sini. Berarti yang boleh kamu masukkan kalimat pertama di sini sebagai consistently talking about karena sudah mencakup ide pokoknya juga ya di sini. What is it trying to convey? Apa yang ingin disampaikan selain dari hearing device-nya? Nah, berarti isinya ya mengenai tentang hearing device-nya bahwa ya the new device will not help all hearing impaired people. Nah, walaupun ini adalah alat pendengar baru yang baru diluncurkan, tidak semuanya atau tidak semua orang yang hearing impaired itu bisa
ditolong ya menggunakan hearing device ini. Hanya 20% dari sebagian orang yang memiliki masalah pendengaran dan lain-lain. Okay? Did you get it? Okay, now you can start ya. Kamu bisa gunakan latihan secara mandiri melalui word wall ini. Di sini Miss sudah siapkan ada 4 sampai 5 pertanyaan untuk kamu latihan ya. Silahkan kamu akses. Miss selanjutnya kita akan melanjutkan di slide selanjutnya, yaitu reflections. Sambil kamu mengerjakan tugasnya, kita akan lakukan reflections. Okay, what is skimming and how do you use it? Apa itu skimming? Skimming adalah That's right. Skimming adalah speed reading technique to find out the general idea or the main ideas, ya kan? In the text, ya. Nah, bagaimana cara kamu menggunakannya? Okay, that's right. Dengan membaca headingnya atau melihat untuk mencari main idenya adalah paragraf pertama, kalimat pertama, atau di paragraf terakhir kalimat terakhir. That's right. Good. Now, for the real reflections, if you had only 30 seconds to read a long article, what part would you focus on first? Dari pembahasan yang kita bahas dari awal, kalian coba jawab statement. Berikan kami statement. Apa yang akan kamu lakukan jika diminta untuk membaca teks yang panjang selama 30 detik, ya? Kamu akan fokus kemana? Nah, kamu bisa lihat menjawab melalui Mentimeter. Silahkan boleh scan kodenya atau bisa langsung klik link yang ada di sini. Oke. You have done your answers. Next, we will talk about our assignment, ya, today's assignment. For the second meeting, ya, untuk kelas hybrid, yaitu tugas kamu adalah membuat video summary tentang materinya ya. Nah, di mana video summary ini akan menjadi salah satu bagian bahwa kamu sudah hadir di kelas ya, absensi kamu ya. You can upload it into your perspective LinkedIn accounts. Nah, jangan lupa isinya at least 5 minutes long in portrait format, and the students must appear in the frame. Nah, berarti ada di videonya ya, di dalam videonya, bukan suara saja, tapi kamu ada di depan kameranya. And then, kalau kamu sudah menguploadnya, copy and paste the LinkedIn link into the class Google Classroom ya. Miss sudah siapkan tempatnya, di mana kamu bisa upload link kamu di sini. Nah, kalau ini untuk absensi kamu ya, tugas utama untuk hari ini selain kamu membuat video khusus absensi ini yaitu menjawab ini ya. Kamu bisa secara berkelompok ya untuk mencari find the main ideas, cari ide pokoknya ya. Students are able to understand the content of the reading passage and use the skimming technique to answer the question. Jadi gunakan skimming kamu. Nah, teksnya kamu bisa lihat read ya about the malaria, teks malaria yang ada di buku Inside Reading yang sudah Miss upload di Google Classroom pada halaman 15 sampai 19. Cara berkelompok dan jangan lupa cantumkan nama-nama kelompok kamu ya. Satu kelompok itu berisi 3 sampai 4 orang. Oke? Lalu setelah kamu selesai dan jawab secara ini ya correctly, kamu bisa submit your Google Classroom ya di classroom yang terpisah, di classroom yang secara bersama ya, kelas hybrid dan kelas yang offline. Di sini deadline-nya terakhir tanggal 7 Oktober 2020.
25. Oke, semoga kalian bisa menyelesaikannya dengan benar ya. Nah, di sini juga ada references-nya. Kalian bisa lihat fokusnya yang tadi. Nah, kita intensive reading. Miss fokusnya di sini ya. Pakai yang dari Otong sini. 2019 tentang intensive reading bottom up. Karena kita akan membahas dari basicnya. Lalu step by step kita naik levelnya. Oke. And with that, we come to the end of our reading lessons. Yeah. I hope you have gained valuable insight into the mastering your reading skills. Don't be afraid to try these strategies. Jangan takut menggunakan strategi-strategi reading, and remember to keep practicing. Thank you for watching, and I look forward to seeing you in our next videos.